Halo semuanya, Yahobu, Horas, Salam. Saya Pastor Sixtus Wicang Zaluku. Saya Imam Diosesan Keuskupan Sibolga. Saya sekarang bertugas di Paroki Roh Kudus Lahusa Gomo. Pada tanggal 25 November 2021, saya diberi tugas atau SK dari Bapak Uskup Monsignor Franciscus Sinaga sebagai pastor vikaris di Paroki Roh Kudus Lahusa Gomo. Dan pada tanggal 10 Januari 2022, saya diangkat oleh Bapak Uskup menjadi pastor administrator parokial Paroki Roh Kudus Lahusa Gomo hingga saat ini. Bapak Uskup dan para saudara-saudari sekalian, video ini menceritakan tentang sejarah Paroki Roh Kudus Lahusa Gomo. Iman kekatolikan di paroki ini bermula di stasi Santo Stefanus Lahusa Masio pada tahun 1939. Dan pada tahun 1983 menjadi Paroki Roh Kudus Lahusa Gomo, yang pada saat itu Pastor Angelus Manolang OFM Cup almarhum, Pastor Yohanes Hamerle OFM Cup, dan disahkan oleh Monsignor Anicetus Bungsu Sinaga almarhum pada saat kunjungan beliau di stasi Santo Matias Heli Alawa. Dan pada tahun ini juga genaplah 40 tahun pada tanggal 28 Mei 2023 dilaksanakan di stasi Kristoforus Lahusa Idanatai. Bisa dikatakan bahwa pesta Pancawinyo. Bapak Uskup, saudara-saudari sekalian, marilah kita menonton video ini dengan penuh cinta kasih. Semoga video ini juga menjadi momen terpenting di Paroki Roh Kudus Lahusa Gomo ini. Bapak Uskup, doakanlah kami dan juga seluruh umatmu di Paroki Roh Kudus Lahusa Gomo ini. Lauderis Domine Deus Meus. Horas Yahowu. Salam. Jadi inilah kuburan yang membawa agama Katolik di stasi Lahusa Masio pada tahun 1939. Sebenarnya Bapak ini menganut agama Adventis. Jadi merantau di Padang. Setelah merantau di Padang, maka ketemu misionaris di Padang dan sedikit tertarik dengan agama Katolik, sehingga kembali di Nias, maka dibawanya ajaran-ajaran di Lahusa Gomo. Pertama, yang kepingin waktu itu ada 7 orang yang dibaptis pertama di gereja Katolik. Maka Bapak ini sebagai perintis pertama. Pada waktu itu, pada zaman itu ada penjajahan Belanda, sehingga Bapak ini menjamin bahwa ada umat yang kepingin menjadi agama Katolik di Lahusa Masio. Jadi kalau tidak ada 7 orang, maka Bapak ini dipenjara, dihukum, ditangkap. Jadi berkat itu, karena ada 7 orang, sehingga diizinkan ke Bapak ini untuk menyebarkan agama Katolik. Maka yang sekarang sudah menjadi stasi Lahusa Masio. Umat pertama yang dibaptis pada waktu itu Habeli Siwanhene dan 6 orang beberapa temannya. Sampai berkembang sampai sekarang agama Katolik dari Lahusa Masio sampai ke Gomo dan berdiri menjadi satu paroki Roh Kudus Lahusa Gomo. Sehingga dengan jasa Bapak ini dikenang, maka nama stasi Lahusa Masio dikasih menjadi Gereja Santo Stefanus Lahusa Masio. Setelah 5 tahun, Pastor Honorat menjadi rektor distrik Nias Pantai Timur, ia menyadari betapa sulit para pengurus gereja mengikuti pertemuan yang dilaksanakan di Teluk Dalam. Pada tanggal 1 Desember 1967, ia mengundang para lektor untuk bermusyawarah mendirikan rumah kursus di Hilialawa. Pada tanggal 14 Juni 1969,
Rumah kursus didirikan dan pada tanggal 3 Desember 1969 dilaporkan kepada Camat Dela Husa. Tanggal 23 September 1970 didirikan juga rumah untuk tempat persinggahan para pastor. Paroki Roh Kudus Lahusa Gomo sebelumnya mempunyai nama yakni Distrik Nias Pantai Timur, NPT. Distrik Nias Pantai Timur ini didirikan pada tahun 1960 yang dipimpin oleh Pastor Bernhard Willing yang baru tiba di Nias. Pastor ini mulai bertugas di wilayah ini setelah pemberkatan Gereja Saint Maria Bintang Laut Teluk Dalam. Alasan diberi nama Nias Pantai Timur karena sebagian besar stasi di paroki ini berada di pinggir pantai di bagian timur. Stasi yang bergabung di Distrik Nias Pantai Timur terdiri dari 24 stasi dan tersebar di 4 wilayah kecamatan. Pada tanggal 23 April 1983, Distrik Lahusa Gomo berubah nama menjadi Paroki Roh Kudus Lahusa Gomo pada masa Pastor Angelus Simanulang bersama Pastor Yohanes Hamerle. Perubahan ini disahkan oleh Monsinyur Anicetus B. Sinaga di Hilialawa. Dengan terjadinya peristiwa gempa bumi di Nias pada tanggal 28 Maret 2005, telah meluluh lantakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, membuat orang menjadi bingung. Maka beberapa wilayah menawarkan diri untuk masuk ke agama Katolik. Pihak paroki tidak menerima begitu saja permohonan itu. Paroki memberi beberapa syarat untuk masuk Katolik. Salah satu di antaranya adalah harus menjalani masa katekumenat selama 3 tahun. Biarpun demikian, pasca bencana alam itu, ada 3 buah stasi yang dibuka pada bulan Mei 2006, yakni Stasi Center Margarta Tuse, Stasi Sontro Paskalis Ahembaho, dan Stasi Sontro Barnabas Sinarswani. Ketiga stasi ini bertahan sampai sekarang, bahkan ada 2 stasi yang sudah selesai bangunannya sekarang yaitu Stasi Santot Barnabas Sinarswani, bangunan permanen, dan Stasi ST Paskalis Ahembaho, semi permanen. Dari tahun 2005 sampai 2011, paroki ini dipimpin oleh Pastor Samuel Gulo, PR. Pada masa pastor ini, sebagai pusat perhatian yakni lebih pada pembangunan gedung gereja, pendirian aula dan kantor sekretariat. Karena sebagian besar gedung gereja sudah rusak akibat adanya gempa bumi pada tanggal 28 Maret 2005. Pada tanggal 21 September 2011, Pastor Samuel Gulo, PR pindah ke Paroki Katedral Sibolga dan digantikan oleh P. Rudolfus Supratman, PR sebagai penanggung jawab paroki dan sebagai rekan pastor yakni P. Filipus T. Harva, PR dan moderatornya yakni P. Mikael Runggu Sitanggang, PR. Kemudian dilanjutkan oleh Pastor Edward Lase dan sampai pada dengan Pastor Sixtus Zaluku. Halo sahabat-sahabatku, perkenalkan saya Pastor Reinhard Supriyadi Pasaribu, Bentuk Keuskupan Sibolga. Terima kasih telah menonton video kami ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, mantap? Oke, mantap. Lalu, selamat ulang tahun kepada Monsinyur kami, Monsinyur Fransiskus Tuaman Sasko Sinaga, ulang tahun episkopal yang kedua. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi Monsinyur. Amin.